Coba kita bayangkan, Umar itu orang yang sangat rasional, yang sangat cerdas. Tapi ketika Rasul meninggal, hilang rasionalnya. Kenapa hilang rasional? Karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Ternyata love is blind. Cinta itu memang buta. Orang yang sangat rasional, sangat keras, sangat tegas seperti Umar saja hilang rasionalitasnya ketika mendapat kabar Rasul meninggal. Dia lupa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Kalaulah Al-Quran itu diturunkan kepada gunung, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin. Jabalin itu nakirah, tidak ma'rifah, tidak ditunjuk satu gunung, tapi semua gunung. Kalau Al-Quran itu diturunkan pada satu gunung, la ra'aitahu, kamu pasti melihat. Quran itu diturunkan kepada satu gunung, kalian pasti melihat. Gunung itu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Gunung itu akan khasyian, tertunduk, mutasaddian, terpecah, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Ini perumpamaan yang sangat filosofis, yang sangat indah. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Kalau perkataan Allah itu diturunkan kepada gunung yang terdiri dari batu-batu, terdiri dari tanah yang keras, tidak punya hati dan tidak punya nurani, kalian akan melihat gunung itu akan hancur, gunung itu akan tertunduk. Benda mati yang keras saja, kalau Al-Quran diturunkan akan hancur dan tertunduk. Bagaimana pula dengan manusia seperti kalian yang punya akal, yang punya hati nurani. Kalau kalian tidak tunduk, betapa bebalnya kalian jika dibandingkan dengan gunung. Jadi ini kan tamsil, perumpamaan yang luar biasa hebatnya itu. Kalau kita baca hati-hati, kita baca pelan-pelan, kita renungi dengan pemikiran yang jernih, akan terasa betapa bebalnya kita kalau tidak tunduk dengan keagungan Al-Quran. Dalam surah Jin dan dalam beberapa riwayat hadis ada diceritakan ketika Rasul membaca Al-Quran, ada beberapa jin kafir. Kalau jin kafir itu kan setan namanya itu. Lalu di dekat Rasulullah, mereka terkejut. Kenapa di zaman Rasul ini berita-berita yang dulu bisa mereka dapatkan dari langit tidak bisa lagi? Kalau dulu di zaman sebelum Rasulullah, jin-jin itu bisa ke atas langit, dia bisa mendengar-dengar informasi dari para penghuni langit akan sesuatu yang terjadi di bumi. Itu yang digunakan jin-jin, dan dipergunakan jin-jin tersebut oleh tukang-tukang sihir. Sehingga tukang sihir itu meramal, bukan meramal, tapi dia mendapatkan informasi dari jin
tentang sesuatu yang akan terjadi. Kalau dulu masih bisa. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diturunkan, maka pintu-pintu langit itu ditutup. Ada juga jin-jin yang berupaya pergi ke sana mencari-cari informasi. Tapi Allah turunkan kilat dan petir menembak para jin yang ingin mendengar-dengar informasi dari langit. Semenjak itu putuslah hubungan langit dengan bumi bagi para jin. Sehingga kalau sekarang tukang-tukang sihir tahu akan cerita-cerita yang akan datang, informasi-informasi yang akan datang, itu pasti bohong. Sebab di zaman Rasul sudah tertutup pintu untuk itu. Jadi jin-jin kafir itu dia berjalan. Ketika dia berjalan, didengarnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Quran. Apa yang terjadi? Tersentuh hati para jin tersebut, sehingga mereka mendeklarasikan dirinya menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jin kafir yang kita sebut dengan syaitan itu mendengar Quran dibacakan, tunduk hatinya, langsung bertukar dari kafir ke muslim. Kalau manusia seperti kita, tidak juga tunduk hati kita, tidak juga lintuh hati kita ketika Quran dibacakan, maknanya mentalitas kita sudah lebih kasar dari mentalitas syaitan. Itu kira-kira message dari ayat yang disampaikan Allah kepada kita itu, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalau Quran itu diturunkan pada satu gunung, engkau akan melihat gunung itu khashian, tertunduk, mutasaddian, terpecah karena takut kepada Allah. Saya teringat itu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, sehingga orang yang paling hebat di antara sahabat, yaitu Umar bin Khattab, mengambil pedangnya. Siapa di antara kalian yang berani menyatakan Rasulullah meninggal dunia, ku tebas lehernya. Rasul tidak mati, dia pergi seperti Musa dulu pernah pergi. Coba kita bayangkan, Umar itu orang yang sangat rasional, yang sangat cerdas. Ketika Rasul masih hidup, Rasul menyuruh dia mencium Hajarul Aswad. Apa katanya? Ditengoknya Hajarul Aswad itu. Hei, batu hitam yang jelek, kalaulah bukan karena Rasul menyuruh aku mencium engkau, tidak akan kucium engkau. Kau batu, tidak lebih daripada batu. Tapi karena Rasul menyuruh, maka kucium engkau. Kalau kita kan berebut-rebut mencium Hajarul Aswad. Kan Umar bin Khattab sangat rasional. Kau batu, tidak lebih daripada batu. Tapi ketika Rasul meninggal, hilang rasionalnya. Kenapa hilang rasional? Karena kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah. Ternyata love is blind. Cinta itu memang buta. Orang yang sangat rasional, sangat keras, sangat tegas seperti Umar saja hilang rasionalitasnya ketika mendapat kabar Rasul meninggal. Dia lupa kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti mati. Dia lupa itu. Maka dibacakan Abu Bakar ayat Al-Quran. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu tidak lebih dari utusan Allah. Dan sebelumnya juga sudah banyak Rasul-Rasul. Apakah kalau Muhammad itu mati, kalian akan berpaling? Dibacanya ayat Quran itu. Apa imata au qutila? Apakah kalau dia mati atau dibunuh, kalian berpaling? Mendengar ayat Quran itu dibacakan,
lintuh hati Umar bin Khattab. Lepas pedang yang ada di tangannya. Apa kata Umar? Seakan-akan aku baru mendengar ayat itu dibacakan, padahal aku sendiri hafal ayat tersebut. Jadi orang rasional begitu berhadapan dengan cinta, hilang rasionalnya. Cinta yang membabi buta itu hanya bisa ditaklukkan dengan Al-Quran. Jadi kalau kita sudah terlalu cinta dengan seseorang, cepat-cepat baca Quran. Cepat-cepat baca Quran itu. Agar tidak jadi sesuatu yang berlebih-lebihan. Seperti kata orang Melayu, kedondong batang sumpitan, batang padi saya larutkan. 7 gunung 9 lautan, kalau tak mati saya turutkan. Oh, tak, itu sebetulnya. Tapi begitulah kalau cinta itu begitu itu. Kalau sudah cinta katanya, wah, luar biasa itu. Makanya saya pernah menyuruh bapak-bapak baca buku ayah yang ditulis oleh Irfan Hamka tentang ayahnya, Profesor Dr. Hamka. Jadi Irfan itu terkejut. Tahun 70 itu istri Hamka meninggal, Umi itu meninggal. Bingung anak-anaknya. Tiap sebentar Hamka itu sholat taubat. Tiap sebentar baca Quran. Ditanya oleh Irfan, kok begitu ya? Sholat taubat, baca Quran kok begitu? Jawaban Hamka persis seperti yang kita katakan tadi. Ayah hidup dengan Umi itu dalam suka dan duka. Dari mulai menikah tidak punya apa-apa. Di zaman komunis seluruh buku dilarang. Orang yang membaca buku Hamka pun ditangkap. Sehingga bangkrut. Untuk beli makanan saja Umi itu harus menjual kain-kain yang dihadiahkan orang kepada Hamka. Tapi luar biasa Umi itu. Kain panjang, emas semua dijual, yang penting anak makan. Tapi kain sarung Buya Hamka tidak pernah dijualnya. Hamka bertanya itu, kenapa kain Umi aja yang dijual? Kain saya tidak. Ada jawaban yang luar biasa. Umi itu manggil Hamka Angku Haji. Angku Haji. Angku Haji selalu tampil di muka orang banyak. Biar jangan tampak bana bangse awak di muka orang. Harkat dan martabat Angku Haji mesti dijaga. Oh, coba pikir itu. Begitu hebatnya istri menjaga marwah suaminya. Biarlah dia yang menderita, tapi suami harus tampak gagah di depan orang lain. Zaman susah, zaman PKI, semua buku tidak boleh dibeli, dibrandel istilahnya. Susah hidup. Oh, kemudian senang. Pernah jadi pejabat di Kementerian Agama, macam-macam. Tahun 70 di puncak kesenangan itu, istri yang hidup bersamanya dalam suka dan duka itu meninggal dunia. Meninggal dunia itu. Bagi kita, berpisah dengan orang yang dicintai itu sama dengan berpisah antara ruh dan badan itu. Hamka sholat baca Quran. Ditanya oleh Irfan, kenapa demikian? Buya mencintai Umi kalian ini dengan sepenuh hati. Tapi Buya takut kalau kecintaan Buya ke Umi itu melebihi kecintaan Buya kepada Allah. Oleh sebab itu Buya takut kalau cinta dengan Umi ini membuat Buya musyrik. Maka kalau teringat itu Buya sholat taubat. Buya baca Quran. Agar kecintaan kepada Allah itu tidak digadaikan dengan kecintaan kepada makhluk. Jadi Quran itu dijadikan obat itu, agar kita lebur, agar kita tidak larut dalam cinta kepada makhluk yang kadang-kadang tidak bertepi, cinta kepada makhluk yang kadang-kadang tidak berbatas. Sebab cinta kepada Allah itulah hakikat cinta. Wa minan nasi mayyattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah
walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang coba-coba mengambil selain Allah itu menjadi tandingan. Dicintainya manusia itu, hamba itu, seperti mana cintanya kepada Allah. Padahal orang yang beriman asyaddu hubban lillah, cintanya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada Umar. Begitu Umar bin Khattab mendengar ayat tadi, lintuh hatinya, lunglai tubuhnya. Dia pun mengakui kalau dia tersalah. Cinta membutakan dia. Padahal kita mencintai Rasul karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh setiap kita mencintai Rasulullah. Maka cinta kepada Rasul tidak boleh mengalahkan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi ini hebatnya Al-Quran itu. Saya teringat seorang penjahat besar bernama Fudail bin Iyad. Seorang penjahat besar. Takut orang dengan dia. Perampok, perewa gadang. Suatu hari dia kepingin merampok sebuah rumah. Dia tahu di rumah itu ada perempuan yang sangat cantik. Udah jahat niatnya. Rampok rumahnya, dinodai saja perempuan itu. Malam itu dia naik ke rumah perempuan tadi. Karena dia preman besar, mungkin punya ilmu sihir yang hebat, dia naik ke atas. Ditunggunya sampai tengah malam sebelum dia bereaksi. Ternyata tengah malam itu dia pun tertidur. Ketika dia bangun sekitar jam 3 pagi itu, dia terkejut. Wah, sudah apa ini? Sudah waktunya untuk merampok. Waktu menjelang subuh. Ketika dia akan turun ke bawah, dia terkejut. Perempuan yang akan dirampoknya itu sedang membaca Al-Quran. Begitu perempuan itu membaca Al-Quran, khasyian mutasaddian. Luluh lantak jiwanya. Tidak jadi dia merampok. Bahkan sebaliknya yang terjadi. Dia bertaubat. Dia bertaubat. Dari preman besar, penjahat besar, perampok besar yang ditakuti, menjadi ulama sufi yang terkenal. Itulah yang kita sebut dengan Fudail bin Iyad. Kalau bapak-bapak tengok di internet itu, nama Fudail bin Iyad itu, wah luar biasa. Preman besar yang menjadi ulama sufi hanya karena mendengar orang membaca Al-Quran. Jadi insya Allah lah, kalau preman besar seperti Fudail bin Iyad tidak jadi merampok hanya karena mendengar seorang perempuan cantik yang akan menjadi buruannya membaca Al-Quran. Insya Allah kalau kita ikhlas membaca Al-Quran di rumah, para perampok-perampok pun tidak akan datang ke rumah kita. Sebab yang menggetarkan hati manusia itu bukan kita, tapi Allah. Kalau kita baca kalamullah, perkataan Allah yang memiliki seluruh hati manusia, siapa lagi yang akan mengganggu kita?